Pernahkah kamu bertanya-tanya seberapa pintar dirimu sebenarnya? Kecerdasan adalah hal yang sangat sulit diukur. Kecerdasan adalah kemampuanmu untuk belajar dari pengalamanmu dan menggunakan pengalaman tersebut untuk membentuk atau memahami lingkunganmu. Namun ada beragam jenis kecerdasan di luar sana seperti kecerdasan spasial, linguistik, atau emosional. Karena kecerdasan beragam dan kompleks, menilai seberapa pintar dirimu bukanlah tugas yang mudah. Tes kecerdasan adalah salah satu cara umum bagi orang untuk mengukur seberapa baik mereka dibandingkan dengan populasi lainnya. Namun sebagian besar tes kecerdasan tidak mempertimbangkan semua jenis kecerdasan yang ada. Tes kecerdasan atau IQ misalnya jarang menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan kecerdasan kreatif atau artistik. Jika kamu adalah orang yang sangat kreatif, kamu mungkin mendapat skor di bawah rata-rata pada tes IQ, tetapi itu tidak berarti kamu tidak lebih pintar dari kebanyakan orang. Jika kamu belum pernah mengikuti tes IQ atau tidak unggul dalam tes secara umum, ada strategi lain yang bisa kamu gunakan untuk menilai bakat intelektualmu. Kecerdasanmu secara alami mempengaruhi kebiasaan, keputusan, dan preferensimu. Jadi kamu kadang-kadang bisa mengukur kecerdasan dengan menganalisis hal-hal yang kamu katakan dan lakukan setiap hari. Selama bertahun-tahun, para ahli telah menemukan beberapa cara orang pintar berbicara, berpikir, dan menjalani kehidupan yang sedikit berbeda dari orang lain. Para jenius misalnya cenderung mempertahankan jadwal yang lebih radikal, menikmati hobi dan gairah tertentu, dan terlibat dalam aktivitas kreatif yang kaya yang mengeksplorasi dan memperluas pikiran mereka. Jika kamu adalah orang yang sangat cerdas, kamu mungkin menjalani hidupmu dengan cara yang sama. Bahkan jika kamu tidak berpikir ada sesuatu yang istimewa tentangmu, kamu mungkin menemukan tanda-tanda kecerdasan di perilaku sehari-harimu. Hal-hal yang terlihat sangat normal mungkin sebenarnya adalah tanda-tanda yang teruji dan benar dari pikiran yang aktif dan cerdas. Itulah mengapa dalam video ini kita akan melihat secara rinci 12 tanda bahwa kamu lebih pintar dari yang kamu kira. Sebelum kita mulai, mari kita buat satu hal jelas. Ini bukan tes kecerdasan. Kamu tidak akan meninggalkan video ini dengan skor yang bisa kamu bandingkan dengan orang lain yang kamu kenal. Namun jika kebiasaan, bakat, dan kecenderungan ini terdengar akrab, kebenaran sederhana mungkin adalah bahwa kamu jauh lebih pintar dari yang kamu pikirkan. 1. Generasi genius. Ada kesalahpahaman umum bahwa orang pintar selalu penuh dengan ide bagus. Kita bisa berterima kasih kepada banyak jenius sepanjang sejarah atas penemuan mereka yang mendalam, tetapi satu atau dua ide hebat mereka didahului oleh banyak ide buruk. Dengan kata lain, orang yang sangat cerdas tidak selalu memiliki ide brilian. Sebaliknya, mereka bekerja keras dan menghasilkan banyak ide, beberapa di antaranya akhirnya mengubah dunia. Keterampilan ini disebut generasi ide, membedakan banyak orang pintar dari orang lain. Menciptakan ide baru dengan mudah tidaklah mudah, tetapi orang paling cerdas membuatnya terlihat mudah. Setiap ide kamu mungkin tidak brilian atau mendalam, tetapi jika kamu menghasilkan banyak ide, kamu kemungkinan adalah individu yang kreatif dan terinspirasi. 2. Humor gelap. Orang pintar memiliki jenis humor yang sulit dijelaskan. Kamu mungkin menemukan dirimu tertawa pada hal-hal yang tidak lucu atau pecah karena referensi yang tidak dimengerti orang lain. Candaanmu mungkin tidak selalu sofistikasi, tetapi jika kamu memiliki jenis humor yang unik, kamu mungkin lebih cerdas dari rata-rata. Mengapa? Karena orang yang cerdas membuat koneksi dan mengenali lapisan ironi yang tidak diperhatikan orang lain. Humormu mungkin halus dan halus, atau kamu mungkin tertawa pada subjek yang lebih gelap yang tidak dinikmati orang lain. Dalam kedua kasus, kamu kesulitan menemukan audiens untuk leluconmu karena otakmu bekerja sedikit berbeda dari kebanyakan orang. 3. Kemampuan ingatan yang luar biasa. Orang paling cerdas memiliki kemampuan luar biasa untuk mengingat hal-hal yang orang lain tidak ingat. Mereka memproses dan mengingat ide dengan kedalaman yang luar biasa, sering melekat pada detail-detail kecil dan ide-ide yang halus. Namun dari mana kekuatan ingatan mereka berasal? Ingatan bukan hanya kecerdasan mentah. Sebaliknya, itu berasal dari perpaduan pengalaman dan kemampuan. Orang yang lebih cerdas mengingat ide dengan lebih tepat daripada kebanyakan orang karena mereka menghabiskan banyak waktu untuk melatih ingatan mereka. Hampir setiap hari, mereka menantang diri mereka sendiri untuk mengingat pengetahuan niche atau menyimpan informasi yang banyak. Akibatnya, ingatan mereka menjadi lebih kuat dan tajam setiap hari. Di antara temanmu, kamu mungkin dikenal karena ingatanmu seperti gajah. Mungkin kamu mengejutkan orang dengan seberapa banyak yang bisa kamu ingat tentang hal-hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dalam kedua kasus, kamu memiliki ingatan yang kuat, mungkin karena kamu lebih cerdas dari yang kamu tahu. 4. Kekuatan bermimpi. Apakah kamu suka bermimpi? Orang-orang yang sangat cerdas cenderung menjadi pemimpi yang rajin.
Kamu memiliki imajinasi yang aktif dan kuat, jadi ketika sesuatu tidak menyenangkan, kamu mungkin mundur ke dunia dalam kepalamu. Studi telah menunjukkan bahwa bermimpi berkorelasi dengan tingkat aktivitas mental dan kinerja kognitif yang lebih tinggi. Jadi, jika kamu suka terlelap di tengah hari, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu kemungkinan lebih cerdas dari yang kamu kira. 5. Kecocokan emosional. Banyak orang berpikir kognisi dan emosi adalah keterampilan yang terpisah, tetapi kedua kategori kecerdasan ini sangat terkait erat. Dengan kata lain, orang yang mahir dalam latihan kognitif seperti pemecahan masalah juga menunjukkan pemahaman yang lebih lengkap tentang perasaan mereka. Mengapa? Karena orang cerdas menghabiskan lebih banyak waktu merenungkan emosi mereka dan menganalisis apa yang mereka rasakan dalam situasi tertentu. Jika kamu orang yang sangat cerdas, kamu mungkin sudah akrab dengan kedalaman perasaanmu dan mampu mengekspresikannya dengan cara yang konstruktif. Hanya dengan itu saja sudah menjadi tanda bahwa kamu lebih cerdas dan lebih berpikir daripada kebanyakan orang. 6. Merindukan kesunyian total. Banyak orang yang sangat cerdas menghargai kesendirian. Dengan kata lain, mereka menikmati waktu sendirian. Orang cerdas menghargai momen ketenangan dan kesendirian karena banyak kegiatan favorit mereka seperti membaca dan menulis paling baik dilakukan sendirian. Bagi orang yang sangat cerdas, kesendirian bukanlah hukuman atau pekerjaan yang membosankan. Ini adalah kesempatan untuk membenamkan diri dalam subjek yang menarik bagi mereka tanpa ada yang menghalangi. Jika ini terdengar akrab, kamu mungkin lebih cerdas dan lebih introvert daripada yang kamu pikirkan. 7. Bakat musik yang murni. Terkadang orang cerdas dengan mudah menguasai hal-hal yang sulit dipelajari orang lain. Sebagai contoh, orang cerdas belajar memainkan alat musik relatif cepat karena memiliki kemampuan alami untuk memahami ritme dasar. Orang yang sangat cerdas juga dapat menjaga waktu lebih baik dari yang lain, bahkan jika mereka tidak memiliki pengalaman musik sama sekali. Pada umumnya, orang yang sangat cerdas cepat memahami dan mereplikasi pola musik. Mereka tidak hanya bermain musik dengan baik, tetapi mereka tertarik pada genre musik yang berbeda dan seringkali hilang dalam karya-karya yang kompleks dan menggerakkan hati. Baik kamu seorang musisi atau penggemar musik, telingamu pada musik mungkin menandakan seberapa cerdas dirimu sebenarnya. 8. Memahami ambiguity. Banyak orang kesulitan mengatasi ketidakpastian, tetapi orang yang sangat cerdas tidak terganggu dengan cara yang sama. Mengapa? Karena terkadang, ambigu adalah satu-satunya jawaban yang mungkin. Semakin kompleks sesuatu, semakin tidak mungkin kamu menemukan solusi yang bersih dan sederhana. Kamu mungkin melihat kontradiksi yang membingungkan dan menemukan kesenjangan dalam pengetahuanmu, tapi tidak apa-apa. Masalahmu tidak perlu diselesaikan segera. Jika kamu bisa sabar dan tenang dalam kebingungan, kamu mungkin salah satu orang terpintar yang kamu kenal. 9. Imajinasi overdrive. Kecemasan umum terjadi pada orang yang sangat cerdas. Mereka memiliki imajinasi yang kuat yang menghasilkan segala jenis pikiran yang berputar dan pola negatif. Sebagai orang pintar, kamu juga mungkin menghabiskan waktu memikirkan cara-cara hidupmu mungkin runtuh. Dalam kedua kasus, pikiran yang mengganggu ini dapat muncul sebagai kecemasan dan keraguan diri. Jika ini terdengar akrab, otakmu mungkin bekerja secara berlebihan. Ini tidak selalu menyenangkan atau bahagia, tetapi kecemasanmu adalah tanda lain bahwa kamu lebih cerdas daripada kebanyakan orang. 10. Sumber inspirasi. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang sangat cerdas menikmati bekerja di lingkungan yang kurang terorganisir. Itu tidak berarti orang cerdas kotor atau tidak higienis. Sebaliknya, banyak orang cerdas bekerja dengan baik di ruang yang berantakan dikelilingi oleh sumber inspirasi. Misalnya, kamu mungkin memiliki buku-buku di sekitar meja kerjamu atau kertas yang ditempel di dinding. Kamu mungkin bekerja di sebuah studio yang dikelilingi oleh kerajinan tangan atau garasi dengan setiap alat yang bisa kamu bayangkan tersebar di lantai. Dimanapun kamu suka bekerja, ruang yang berantakan mungkin menjadi lingkungan yang sempurna untuk pikiranmu bekerja dan mencipta. 11. Manfaat dari tidak melakukan apa-apa. Jika kamu orang yang sangat cerdas, kamu mungkin menghabiskan sebagian dari harimu untuk melakukan apa yang tampak seperti benar-benar tidak melakukan apa-apa. Di luar, siapapun yang melihat kamu mungkin berpikir kamu menatap ke ruang kosong, tetapi kamu mungkin melakukan sesuatu yang disukai orang pintar untuk dilakukan. Menyisihkan waktu untuk berpikir. Kamu mungkin menutup mata dan duduk berjalan di sekitar ruangan atau berbicara kepada diri sendiri dengan keras. Semua ini adalah cara orang cerdas menjaga dialog dengan otak mereka sendiri, memungkinkan mereka menghasilkan ide dan menyelesaikan masalah yang rumit. Berpikir adalah aktivitas yang terpisah. Jika kamu orang yang sangat cerdas, berpikir mungkin menjadi salah satu cara favoritmu untuk menghabiskan hari. 12. Konsentrasi mutlak.
Apakah kamu kesulitan untuk tetap fokus? Konsentrasi adalah kemampuan yang dimiliki banyak orang pintar. Bahkan jika mereka dikelilingi orang, mereka bisa mematikan indera mereka dan sepenuhnya berkonsentrasi pada sesuatu yang mereka sukai. Ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa memecah konsentrasi mereka. Mereka bekerja dengan semangat sampai mereka membawa ide mereka menjadi kenyataan. Jika kamu orang cerdas, kamu mungkin pernah mengalami sesuatu seperti ini. Kamu mendapatkan ide yang hebat dan kamu berlari ke meja kerjamu untuk mengeluarkannya dari kepalamu. Ketika kamu cukup termotivasi, kamu bisa fokus hampir di mana saja karena kamu jauh lebih pintar daripada yang kamu pikirkan. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat lebih pintar, cek video kita yang lainnya.